Ternyata, dunia butuh waktu ratusan tahun dan ribuan nyawa melayang cuman buat sadar. Kalau pintu biasa itu bisa jadi mesin pembunuh di tempat umum. Halo Sobat Gemilang, coba deh sekarang kalian ingat-ingat lagi. Terakhir kali kalian pergi ke mall, ke bioskop, atau mungkin pas lagi di rumah sakit, pernah nggak kalian perhatikan sebuah besi panjang melintang di pintu keluar darurat? Warnanya biasanya perak, silver, atau merah menyala. Seperti ini nih, teman-teman. Mungkin kita semua cuma menganggap itu sebagai gagang pintu yang aneh. Bentuknya nggak estetik, melintang gitu aja, dan terkesan ya kuno. Tapi tahu nggak teman-teman, benda yang sering kita lihat tanpa menoleh ini, sebenarnya adalah pahlawan yang nggak pernah pamer. Besi ini diciptakan bukan buat gaya-gayaan desain interior, tapi buat satu tujuan, yaitu memastikan kalian tetap aman ketika situasi berubah menjadi neraka. Sekarang saya minta kalian tutup mata, bayangin kalian lagi di bioskop, lagi nonton, terus tiba-tiba alarm bunyi. Mulai kecium bau gosong, terus tiba-tiba lampu mati total, dan semua orang teriak panik berlarian ke pintu keluar. Sobat Gemilang, kalian harus tahu satu fakta medis yang menarik sekaligus mengerikan. Saat manusia dalam kondisi survival mode atau ketakutan hebat, otak kita itu sering ngehang. Kita kehilangan kemampuan motorik halus kita. Jadi kalian yang biasanya lincah ngetik HP, tiba-tiba jadi kaku. Kalian nggak akan sanggup buat muter kunci, apalagi nyari lubang gembok yang kecil kadang-kadang. Tangan kalian bakal gemetaran hebat, licin karena keringat dingin. Insting purba manusia cuma satu saat terjepit, yaitu dorong. Disinilah kejeniusan dari benda ini. Besi melintang ini namanya Panic Exit Device. Dia didesain bukan buat dibuka pakai jari, tapi dibuka pakai seluruh badan. Pakai bahu, pakai pinggul, bahkan kalau kalian pingsan terjatuh nabrak pintu ini pun, pintu ini bakal terbuka. Klik. Simple itu. Tapi, pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa harus ada alat kayak gini sih? Ternyata, dunia butuh waktu ratusan tahun dan ribuan nyawa melayang cuman buat sadar. Kalau pintu biasa itu bisa jadi mesin pembunuh di tempat umum. Sejarah lahirnya besi ini gak indah sama sekali sebenarnya. Dia lahir dari tangisan ribuan orang tua yang kehilangan anak-anaknya di sebuah gedung pertunjukan. Kira-kira kejadian apa? Nah, kita next ke tragedi Victoria Hall 1883. Cerita ini kita mulai dari sebuah kota kecil di Inggris, namanya Sunderland. Tahun 1883, ada gedung namanya Victoria Hall. Hari itu ceria banget, ada 1.100 anak kecil yang berkumpul buat nonton pertunjukan sulap. Bayangkan, 1.000 anak lebih. Riuh rendah, suara tawa, mereka semua nggak sabar nunggu hadiah yang dijanjikan di akhir acara. Nah, pas acara selesai, si pengelola gedung teriak, "Anak-anak, yang turun paling cepat ke bawah bakal dapat hadiah." Kalian bisa bayangin ya, gimana anak kecil kalau dibilang ada hadiah? Mereka semua langsung lari berebutan turun lewat tangga yang sempit, yang bentuknya melingkar. Tapi, ada satu hal yang mereka nggak tahu. Di bawah tangga itu, pintunya dipasang grendel, yang cuman menyisakan celah sekitar 50 cm. Kenapa? Biar penonton keluar satu persatu, supaya gampang dihitung tiketnya. Satu persatu, Sobat Gemilang. Padahal, yang lari dari atas ada 1.000 anak. Pas anak-anak di baris paling depan, sampai di pintu itu, mereka tertahan. Mereka coba tarik pintunya, tapi nggak bisa, karena pintu itu harus ditarik ke dalam, bukan keluar. Sementara tubuh mereka sendiri terhimpit ratusan anak lain yang terus merangsek turun dari atas tangga. Anak yang di atas nggak tahu kalau di bawah sudah terjadi tumpukan manusia. Sore itu berakhir tragis. 183 anak meninggal dunia bukan karena api, tapi karena mereka terjepit di balik pintu yang terkunci. Seluruh Inggris berduka, tapi sayangnya dunia belum benar-benar belajar.
Sampai 20 tahun kemudian, sejarah berulang lagi di Amerika sekarang. Nah, pada tanggal 30 Desember 1903 di Chicago, di Iroquois Theater, teater ini baru dibuka sebulan dan diklaim sebagai gedung paling aman waktu itu. Tapi pas pertunjukan, sebuah lampu di panggung tiba-tiba meledak dan apinya menyambar tirai. Ribuan orang lari ke pintu keluar darurat dan horor yang sama terulang lagi. Pintu daruratnya harus ditarik ke dalam arahnya. Orang-orang terjepit oleh massa di belakangnya. 600 orang yang tewas hanya dalam 20 menit kejadian. Nah, di tengah kepulan asap dan duka itulah muncullah sosok pahlawan kita, namanya Carl Prinzell. Seperti bilang, ada satu fakta yang bikin merinding soal Carl ini. Dia sebenarnya adalah satu orang yang seharusnya ada di dalam teater itu waktu itu. Dia sudah pegang tiket, dia sudah siap mau nonton pertunjukan itu. Tapi, di detik-detik terakhirnya, ada urusan mendadak yang bikin dia batal pergi. Bayangkan perasaan Carl pas duduk di rumah, terus dengar kabar teater yang seharusnya dia datangi itu ludes terbakar dan 600 orang tewas. Teman-temannya banyak yang gak selamat di sana. Disinilah Carl kena yang namanya survivor guilt ya. Dia merasa bersalah yang sangat dalam karena dia selamat, sementara orang lain tidak. Carl nggak bisa tidur, sobat gemilang. Tiap kali dia merem, yang dia bayangkan adalah tangan-tangan yang menggedor pintu teater itu dari dalam. Dia terobsesi. Dia nggak mau kejadian ini cuman jadi angka statistik di koran. Dia bersumpah, selama saya masih hidup, saya nggak mau ada orang mati cuman gara-gara nggak bisa buka pintu. Masalahnya kali ini bukan insinyur. Dia cuma seorang salesman di perangkat keras kunci sebenarnya, di hardware kunci. Tapi justru karena itu, dia tahu banget kelemahan semua kunci di zaman itu. Carl akhirnya mendatangi sahabatnya, Henry Dupont, seorang mekanik jeniusnya. Carl bilang ke Henry, kita ini harus bikin sesuatu untuk melawan logika kunci konvensional ini. Orang panik itu nggak punya koordinasi jari, mereka cuma punya bahu dan insting aja buat dobrak pintu. Terus pintu yang arahnya ke dalam juga membuat mereka berpikir untuk merancang pintu, membuat standar untuk pintu harus buka keluar. Mereka mulai bereksperimen mengganti gagang pintu bulat jadi sebuah batang besi yang melintang. Jadi kalau ada kerumunan yang menghantam pintu, secara otomatis tekanan itu bakal melepasin pengait kuncinya. Sampai akhirnya di tahun 1908 lahirlah Von Duprin. Nama ini gabungan dari Von, yang waktu itu adalah perusahaan penerbit hardware tempat Carl bekerja ini, lalu DuPont, dan Print, which is dari nama Carl Prinzell. Alat pertama mereka ini benar-benar jenius, hanya butuh dorongan ringan, sekitar 7 kilo aja, artinya anak kecil pun juga bisa membukanya. Carl Prinzell membuktikan kalau teknologi hebat lahir dari empati terhadap nyawa manusia. Dia nggak cuma jualan besi, dia jualan kesempatan kedua untuk orang-orang yang terjebak dalam bahaya. Jadi, Sobat Gemilang, sekarang kalian paham kan? Besi melintang di pintu mall itu adalah hasil dari ribuan nyawa yang melayang di masa lalu. Supaya kita sekarang bisa keluar dengan selamat. Itu alasannya kenapa kami, Kunci Gemilang, nggak pernah main-main soal kualitas panic exit device. Kami sering sedih kalau lihat gedung yang pintu daruratnya malah dirantai atau digembok manual, kadang-kadang diganjel juga. Lalu, Sobat Gemilang, itu sama aja kayak kita mengkhianati perjuangan si Carl Prinzell nih, udah nyiptain dan merancang biar kondisi gedung itu aman. Keamanan itu gak boleh dikompromi, karena alasan apapun. Karena hubungannya udah tentang nyawa. Nah, siapa yang baru tahu tentang sejarah ini? Atau kalian punya pengalaman unik soal pintu darurat? Jangan lupa coba cerita ya di kolom komentar. Saya sangat menikmati baca diskusi kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe, komen, dan share video ini supaya makin banyak orang yang tahu betapa pentingnya panic exit device ini. Saya dari Kunci Gemilang, tetap waspada, tetap aman,
dan sampai jumpa di video berikutnya.